Halo guys, tak terasa 2020 sudah mau berakhir. Sudah banyak anime-anime yang rilis, dan saat ini kita memasuki musim fall atau musim gugur. Tentunya banyak anime genre action yang hadir di tahun ini. Tanpa berlama-lama lagi, inilah 10 anime action dengan karakter utama yang overpower yang hadir pada tahun 2020. Nomor 1, Dorohedoro. Hall merupakan tempat di mana hukum dan peraturan tidak berlaku, jadi banyaknya terjadi kejahatan di sana, seperti pencurian, pembunuhan, dan masih banyak lagi. Para penyihir menggunakan tempat ini sebagai tempat pelatihan mereka, di mana mereka melakukan berbagai eksperimen, lalu menggunakan orang-orang sebagai bahan percobaan. Kainman, seorang pria dengan kepala reptil. Awalnya dia merupakan seorang manusia biasa, tetapi karena mantra seorang penyihir yang mengubahnya menjadi manusia berkepala reptil, dia tidak mengingat kejadian di masa lalu. Karena itu, Kainman dan teman wanitanya Nikaido, mereka mencari dan memburu para penyihir agar dapat mengembalikan wujudnya seperti semula. Anime ini menghadirkan plot yang unik, ditambah dengan berbagai adegan-adegan gore-nya yang membuat anime menjadi menarik untuk ditonton. Nomor 2, Mahogaku no Futeki Gosha. Di era mitologi, terdapat raja iblis yang sangat kejam dan kuat. Dia memusnahkan kerajaan manusia, membakar hutan ruang menjadi debu, dan bahkan membunuh para dewa. Raja iblis itu bernama Anos Voldigor. Setelah sekian lama terus bertarung, Anos pun merasa muak. Ia membuat perjanjian dengan pahlawan yang bernama Kanun untuk menghentikan perang panjang antara manusia dan iblis. Dengan mengorbankan nyawanya, Anos pun membuat sebuah dinding pembatas yang membatasi para ras manusia, iblis, roh, dan dewa. 2000 tahun pun berlalu sejak kematiannya. Anos berinkarnasi dan memasuki Akademi Delgade, akademi yang melatih para murid untuk menjadi raja iblis yang baru. Setelah berinkarnasi, Anos terkejut dengan melemahnya kekuatan sihir dan sejarah raja iblis yang telah sengaja dirubah. Nomor 3, The God of High School. Jin Moritaka mengikuti turnamen yang dinamakan God of High School. Turnamen seni bela diri yang diikuti oleh anak-anak paling kuat di seluruh penjuru negeri. Turnamen yang dimana para petarung dapat menggunakan seni bela diri apapun. Para petarung yang mengikuti God of High School mempunyai tujuan mereka masing-masing. Pemenang dari turnamen ini dapat membuat satu permintaan pada administrator game turnamen. Jin mengikuti turnamen ini untuk bertemu dan melawan orang yang kuat, agar dirinya pun bertambah kuat. Bagi kalian yang menyukai anime action, terutama dengan pertarungan hand-to-hand combat yang epic, anime ini merupakan salah satu rekomen yang harus kalian tonton. Itai no wa iya nanode bogiro yoku kyokufuri shitai no omoimasu. Kaede yang diajak temannya untuk memainkan game VR MMO, yaitu New World Online. Di dalam game, Kaede menggunakan nama Maple karena tidak ingin merasakan damage yang sakit. Ia memiliki karakter yang menggunakan perisai yang memiliki pertahanan yang tinggi, dan bahkan menambahkan semua stat poinnya untuk status vitality-nya atau pertahanan. Bahkan setelah mengalahkan monster dan naik level, dia tetap meningkatkan vitality-nya, sampai-sampai nantinya dia mendapatkan skill Absolute Defense atau pertahanan mutlak, yang membuatnya seperti tank berjalan. Nantinya, Maple akan menjadi terlalu overpower, sampai-sampai harus di-nerf oleh admin gamenya. Tapi usaha mereka percuma, karena setiap kali di-nerf, Maple selalu mendapatkan skill overpower lainnya, yang membuat admin gamenya menyerah untuk menanganinya. Anime ini punya action yang keren, ditambah dengan suasana slice of life dalam gamenya, membuat kita dapat menikmatinya. Princess Connect Redive. Yuki terbangun di tempat yang tidak ia kenal, dan tidak memiliki ingatan apapun tentang masa lalunya. Saat terbangun, ia bertemu dengan gadis yang memperkenalkan dirinya sebagai Ahmed. Ahmed lalu mengirim Yuki ke dunia di mana terdapat manusia, beast, elf, iblis, dan masih banyak lagi. Nantinya di dunia itu, dia akan bertemu dengan gadis elf yang bernama Kokoro, yang mempunyai misi untuk menjadi guildernya atau pemandunya. Yuki juga nanti akan bertemu dengan teman-teman partinya yang lain, Pekorin sang putri kerajaan, dan Carl Wisman kucing. Bersama-sama, mereka akan membentuk sebuah guild dan menjalani berbagai keseharian dan misi bersama. Anime ini memiliki kualitas gambar yang sangat tinggi, baik dari pengembaraan karakter maupun efek-efek kekuatannya, yang membuat feel fantasinya kerasa dan bakal memanjakan mata kita. Darwin's Game. Sudo Kaname menerima pesan dari temannya. Dalam pesan tersebut, terdapat sebuah game yang bernama Darwin's Game. Tanpa berpikir panjang, Kaname menginstal game tersebut. Lalu, seekor ular keluar dari layar HP-nya dan menggigitnya. Kaname lalu pingsan dan berpikir bahwa semua itu hanyalah ilusi. Dalam perjalanan pulang, Kaname tiba-tiba diserang oleh seorang pria yang memakai maskot. Pria itu mencoba membunuhnya. Dalam Darwin's Game, untuk mendapatkan poin, mereka harus mengalahkan lawannya dengan membuat lawan menyerah atau bahkan membunuhnya. Setiap player Darwin's Game mempunyai kemampuan yang berbeda-beda yang disebut sigil. Yang paling menarik dari anime ini adalah development karakter Kaname itu sendiri, dari seorang yang naif menjadi karakter yang overpower dan badass.
No Guns Life, Inoue Juso merupakan extend berkepala pistol yang pernah mengikuti perang besar. Extend merupakan tentara manusia yang mengubah bagian tubuhnya menjadi cyborg. Juso tidak memiliki ingatan apapun saat dia masih menjadi manusia. Setelah perang besar berakhir, banyak manusia melakukan ekstensi fisik pada tubuh mereka yang dikembangkan oleh Berlin Corp. Suatu hari, seorang extend misterius muncul di rumah Juso. Extend itu diincar oleh orang-orang yang bekerja pada perusahaan Berlin Corp karena dia menculik seorang anak. Extend tersebut meminta Juso untuk melindungi anak itu. Karena merasa ada yang tidak beres, Juso pun memutuskan untuk membantunya. Plunderer, setiap manusia memiliki kaum atau angka pada tubuh mereka. Mereka memiliki kaum yang berbeda-beda berdasarkan apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Ada yang berjalan untuk menambah kaum dan bahkan ada yang membunuh. Akan tetapi, jika kaum mencapai angka 0, akan muncul sebuah tangan misterius yang akan menarik mereka ke dalam abyss. Seorang wanita yang bernama Hina yang diberikan misi oleh ibunya untuk mencari kesatria legendaris yang disebut Red Baron. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang pria aneh bernama Liz yang memakai topeng dan memiliki minus 999 kaun di tangan kanannya. Ternyata, Liz merupakan pendekar pedang yang menyembunyikan identitasnya. Ia adalah salah satu Red Baron yang Hina cari. Hachinante Sorewa Nae Desho, seorang pria kantoran bernama Shimo Ichinomiya. Setelah pulang dari kerja dan ingin menikmati makanannya, dia merasa kelelahan lalu kehilangan kesadarannya. Namun setelah bangun, Shimo menyadari bahwa dia berada di tempat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, dan dirinya terkejut karena berada pada tubuh anak berumur 5 tahun. Nama anak itu adalah Wonderland Baumeister, yang merupakan seorang anak bangsawan. Meskipun seorang bangsawan, warga mereka hanyalah seorang bangsawan kecil yang miskin dan hidup di pedesaan. Setelah beberapa hari, Shimo menemukan bahwa dirinya mempunyai bakat untuk menjadi seorang penyihir. Dia lalu pergi ke hutan untuk melatih sihirnya. Lalu, muncul seorang pria misterius yang menyatakan bahwa dia merupakan seorang penyihir dan ingin menjadikan Shimo sebagai muridnya. Kyoko Sure, saat berumur 11 tahun, Kyoko diculik oleh para yokai dan para yokai tersebut meminta Kyoko untuk menjadi dewa kebijaksanaan mereka. Kyoko pun setuju untuk menjadi dewa kebijaksanaan, tapi dia harus kehilangan satu mata dan kakinya. 6 tahun pun berlalu sejak saat itu. Kyoko selalu membantu dan menyelesaikan masalah para yokai. Suatu hari di sebuah rumah sakit, Kyoko bertemu dengan seorang pria bernama Sakuragawa Kuro. Kyoko langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Kuro. Tapi ada yang aneh dari Kuro. Para yokai yang melihatnya menjadi ketakutan. Setelah menemukan Kyoko dari yokai jahat, Kuro pun memberitahu Kyoko alasan para yokai takut kepadanya karena dia pernah makan 2 jenis yokai. Anime ini sebenarnya lebih ke genre misteri dibandingkan action, ditambah dengan unsur monster dan kejadian supernatural.